Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Yuk apa kabar dulu, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong. Balik mana ambil aku Icang minggu mikirin kamu dan selalu menunggu. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal yang berjudul Vehicle 19 tahun 2013. Buat yang rindu sama sosok Cak Paul Walker, film ini bisa mengobati kerinduan kalian tentunya. Vehicle 19 bercerita tentang seorang pria yang pergi ke Afrika untuk menemui mantan istrinya. Tapi ternyata mobil yang disewanya bukanlah mobil sembarangan, karena di dalamnya terdapat api misterius, sepucuk pistol, dan juga seorang wanita yang disekap di bagasi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita berpantun ria terlebih dahulu sesuai requestan dari AmuCHA06 ya namanya. Ini susah banget. Apalagi ini requestannya minta tolong lah. Hello? Why isn't there a gun in my car? Film dimulai dengan mas-mas bernama Michael Woods yang dikejar oleh mobil-mobil polisi, bahkan helikopter juga ikut mengintainya. Kesalahan apakah yang dilakukan oleh Michael? Mari kita mundur ke beberapa jam sebelumnya. Hari itu Michael yang baru keluar dari penjara sampai di Bandara Johannesburg, Afrika Selatan setelah melakukan penerbangan dari Amerika yang sempat delay. Tujuan Michael datang ke sana untuk menemui sang mantan istri bernama Angelica atau panggilannya Angie yang bekerja di kedubes Amerika di bagian diplomatik. Michael pun menyewa mobil dari sebuah perusahaan jasa penyewaan dan sempat protes ke perusahaan tersebut karena yang datang tidak sesuai requestan, mintanya sedan tapi yang dikasih malah mobil minivan ya kan. Mbak admin pun meminta Michael datang ke tempat sewa untuk menukar mobilnya. Tapi karena Michael yang lagi buru-buru dan males ribet, akhirnya terpaksa memakai mobil itu ke tempat Angie. No, actually, this is a minivan. I ordered a sedan. I'm running late. Somebody's waiting for me. Thank you. Bye. For your information aja lur, mobil dan jalanan di sana sama kayak di Indonesia. Setirnya di kanan dan jalanan juga memakai lajur kiri, yang tentunya membuat Michael tidak terbiasa dengan kondisi di sana. Apalagi papan penunjuk jalan pakai bahasa Afrika seperti OVWWOSAS. Dan inilah kendaraan 19. Ternyata status Michael saat ini adalah bebas bersyarat, atau dengan kata lain perginya Michael ke luar negeri jelas melanggar aturan penjara yang ditetapkan. Lalu tiba-tiba saat terjebak macet, Michael mendengar suara ringtone BlackBerry yang ternyata ada HP tertinggal di dalam dashboard. Di mana SMS yang baru masuk mengirimkan pesan, pastikan semuanya aman. Oh, mungkin ini HP penyewa sebelumnya ketinggalan, batinnya Michael. Michael pun lanjut nyemil sampai akhirnya kuenya jatuh ke bawah, dan ketika diraba-raba yang ditemukan bukanlah kue bolu melainkan sepucuk pistol. Nah lo. Bayangin ente ada di posisinya Cak Paul Walker, apa nggak ketar-ketir ente nemu begituan lur? Setelah itu Michael pun pergi ke tempat mobil rongsokan untuk menenangkan diri. Dan tak lama kemudian ada telepon masuk ke HP itu. Si penelpon bertanya kenapa Michael bisa menemukan handphone tersebut. Michael pun berusaha menjelaskan jika dia hanya menyewa mobil dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Belum selesai ngomong, tiba-tiba si penelpon sudah mematikan teleponnya. What is this? Can you tell me what's going on here? Hello? Why isn't there a gun in my car? Daripada terkena masalah, Michael pun gak peduli dan akhirnya pergi meninggalkan mobil itu. Tapi tiba-tiba HP kembali berbunyi dan si penelpon memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang detektif bernama Smith. Dia menjelaskan bahwa mobil itu seharusnya diambil salah satu petugas polisi yang akan menyamar untuk suatu misi. Maka dari itu Michael diminta menemuinya ke sebuah alamat dan menukar mobilnya. Mendengar itu Michael pun akhirnya
akhirnya lega dan langsung mencari alamat tersebut. Tapi karena orang-orang di jalan gak ada yang ngerti bahasa Inggris, Michael pun terpaksa menelpon Angie untuk menanyakan alamat itu. Tanpa memberitahu apa alasannya dan berjanji akan sampai ke tempat Angie 20 menit lagi. Untungnya Mbak Angie masih sabar dan dia memberitahu ancer-ancer belokan ke alamat tersebut. Tapi ketika Michael berusaha mengegas mobilnya yang sempat nyangkut, tiba-tiba Loh, bukan hanya HP dan pistol, tapi juga ada mbak-mbak yang disekap bernama Rachel. Saat Rachel tersadar, Michael pun perlahan-lahan membantu membuka sumpelan dan ikatan tangannya. Tapi Rachel yang mengira Michael adalah penjahat langsung menyerang dan berusaha menembaknya. Dalam perjalanan menuju ke alamat, Rachel masih menyerang saat pistolnya terjatuh. Sampai akhirnya Michael pun emosi karena lehernya terserempet peluru yang tanpa sengaja ditembakkan. Bahkan Rachel berusaha melompat keluar yang untungnya diselamatkan oleh Michael. Enough! Get in the car! Tak lama kemudian detektif Smith kembali menelpon karena Michael terlambat sampai ke alamat. Smith juga sudah tahu catatan kriminalnya yang masih dalam status bebas bersyarat dan sudah melanggar karena pergi ke luar negeri. Michael pun diberi waktu 5 menit lagi atau dia akan kembali dipenjarakan. Setelah telepon dimatikan, Rachel menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ternyata Rachel bekerja di Kejaksaan Nasional dan menemukan informasi rahasia tentang seseorang yang sangat-sangat berpengaruh, yaitu Ben Rhodes, bahwa dia melakukan perdagangan seks komersial antar negara. Sampai akhirnya Rachel pun diculik dan dimasukkan ke mobil tersebut untuk mencegah informasi rahasia itu bocor ke publik. Mendengar itu, Michael tetap gak peduli dan meminta Rachel melaporkannya ke polisi. Namun Michael sangat terkejut ketika Rachel mengatakan bahwa Ben Rhodes adalah pimpinan kepolisian. Karena Rachel terus nyerocos jika Michael sudah terlibat, wah kakean ngomong langsung diikat dan disumpel lagi lah lambenya. Named Ben Rhodes, International Sex Trafficking. Ben Rhodes is the chief of police. You cannot. Michael pun akhirnya sampai di alamat tujuan yang ternyata adalah sebuah gudang kosong. Sangat-sangat mencurigakan. Baru aja masuk ke dalam, tiba-tiba mobil mereka pun ditembak. Itu artinya detektif Smith adalah salah satu oknum kepolisian yang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Terlihat 2 mobil yang mengejar dan terus menembak mereka. Lalu Rachel meminta pistol Michael dan langsung menembak balik. Tapi karena tembakan gak kena-kena, Cak Paul Walker pun mengeluarkan skill Fast Furious-nya dan berhasil menyingkirkan kedua mobil itu. Shoot up! Shoot up! I'm going! You get inside now! Okay, hey! Setelah itu Rachel mencari temannya yang seorang jurnalis bernama Benji yang mungkin bisa membantu mereka. Tapi Benji tidak mau menolong karena ternyata putranya diancam akan dibunuh jika Benji masih berani mengorek-ngorek informasi tentang Ben. Mendengar itu Michael yang khawatir Angie juga diincar langsung OTW ke kantor kedutaan. Dan ternyata dugaannya bener lur, terlihat sekelompok orang misterius yang akan membawa Angie pergi dari sana. Untungnya Michael datang tepat waktu, dia mengklakson-klakson dan meneriaki petugas militer agar membawa Angie masuk kembali ke dalam gedung. Tapi yang terjadi, untungnya Angie berhasil ditarik ke dalam gedung. Namun sayangnya komplotan misterius sempat menembak dan mengenai tubuh Rachel. Jelas Rachel nggak mau dibawa ke rumah sakit ataupun bertemu dengan dokter karena nanti dia bisa tertangkap. Mereka pun akhirnya masuk ke sebuah basement gedung untuk bersembunyi. Dan dalam kondisi yang sudah sekarat, Rachel merekam semua kesaksiannya tentang oknum pejabat kepolisian termasuk Ben. My name is Rachel Shabango. Not only he, but other high-ranking officers and a tear that led back to police. Ben Rhodes, I uncovered sex trafficking ring out of Johannesburg. Rachel pun meminta rekaman itu diberikan ke seorang hakim bernama James Musuka yang memang bisa dia percaya. Lalu tak lama kemudian Rachel pun akhirnya meninggal. Fine, Musuka. You're gonna be fine, okay? You're gonna be fine. I want you to say it. Open your eyes. Hey.
Open your eyes. I want you to stay with me. I want you to stay with me. Look at me. Dari yang awalnya hanya ingin hidup damai dan bertemu mantan istrinya, sekarang Michael suka tidak suka, mau tidak mau sudah terlibat dengan kasus oknum polisi. Setelah meletakkan mayat Rachel di sebuah gudang kosong, Michael yang masih linglung pun menelpon Angie tapi HP-nya nggak aktif. Setelah itu Smith kembali menelpon, dia mengancam akan membunuh Angie jika Michael berani datang ke kantor kedutaan. Smith juga mengetahui mobil, warnanya, dan plat nomor yang dipakai oleh Michael saat ini. Bahkan dia tahu jika status Michael masih bebas bersyarat, yang mana Smith akan dengan mudah menangkapnya karena dia memiliki akses ke seluruh kepolisian di sana. Tidak sampai di situ, Smith meminta Michael menyalakan radio, yang ternyata Michael sudah menjadi buronan polisi karena menjadi tersangka pembunuhan seorang wanita. Padahal yang bunuh Rachel bukan dia, ya kan? Namun Michael tidak gentar sedikit pun karena dia tidak takut dengan siapapun dan mengancam balik detektif Smith. I choose. Fuck you. A man with nothing to lose, Detective Smith. Setelah HP misterius itu dibuang, sekarang Michael mencari tahu di manakah lokasi Pak Hakim James Musuka. Pertama-tama Michael mencari nomor Musuka dari pusat bantuan, lalu mengirimkan pesan suara ke nomor Musuka yang sudah didapatkan bahwa Michael memiliki rekaman kesaksian milik Rachel. Dalam perjalanan terlihat berita menyiarkan wajah Michael yang menjadi buronan karena kasus pembunuhan. Tak lama kemudian mobil-mobil polisi pun datang mengejar dan bisa-bisanya baterai HP Michael lopet. Michael pun langsung mencari tempat sembunyi dan menelpon Angie sebelum HP-nya mati. Karena HP Angie masih tidak aktif, Michael pun mengirim pesan suara untuk meminta maaf, dan di kesempatan kali ini akan dia gunakan untuk membersihkan namanya. Setelah itu, untuk menyamarkan mobil minivan-nya, Michael pun mengganti warna bodinya dan membayar menggunakan jam tangannya. That's all I got, man. Saat Michael OTW mencari kantor pengadilan, tiba-tiba ada yang menelponnya dan ternyata itu adalah Hakim James Musuka. Musuka mengatakan jika kesaksian Rachel adalah bukti terkuat dan terpenting yang harus dijaga, dan Musuka melarang Michael pergi ke pengadilan karena di sana sudah banyak polisi yang bisa membunuhnya. Musuka pun bertanya di manakah lokasi Michael sekarang, tapi pas banget mau ngomong nama jalan di sana, ya sudah keburu mati HP-nya. Tak lama setelah itu sayangnya polisi berhasil melacak mobil Michael dan terus mengejarnya. Disinilah scene yang kalian lihat di awal film tadi lur. Dengan nekatnya Michael akan pergi ke pengadilan. Karena ada truk yang kebetulan melintas, Michael pun menjebol Indomaret cabang Amerika agar bisa kabur dari kejaran polisi. Sampai akhirnya jalan pun diblokir dan mobil-mobil polisi juga sudah mengepung Michael tepat di sebelah gedung pengadilan. Awalnya Michael sudah pasrah, tapi dia mendapatkan ide untuk menjebol blokade dan menyekap mas-mas reporter yang sedang berada di luar kantor pengadilan sampai Hakim James Musuka datang kepadanya. I said give me the judge! Huh? You give me Judge Bazooka, you get him now. I'm gonna blow his brains out. Di kondisi yang sangat genting tersebut, tiba-tiba datanglah seseorang yang tak lain tak bukan adalah Detektif Smith. Smith pun mengatakan ke semua polisi agar jangan menuruti permintaan Michael karena dia seorang buronan. Smith juga mengancam Michael jika sudah ada 2 penembak jitu yang sedang membidik dan bisa membunuhnya kapanpun. Untungnya ada salah satu pimpinan polisi bukan oknum yang merasa ada kejanggalan di sana. Sampai akhirnya Michael mengatakan jika dia memiliki bukti kasus yang sangat penting dan yang terjadi. Judge, I have evidence, okay? Don't you say another word! What's going on here? Just stay out of this. Tell me, what's going on? On my word, you're a dead man. Certainly you have no right to fire. He's got a bomb! No! No one fire! Step back!
Singkat cerita, Michael yang tertembak sedang dirawat di rumah sakit. Berkat perjuangannya, rekaman itu pun berhasil diberikan kepada Hakim Musuka. Dan Presiden Afrika Selatan memberikan pujian serta mengabadikan nama Michael sebagai pahlawan pembela keadilan. Di lain sisi, sang mantan Angie yang sudah mengetahui berita tersebut sangat bangga kepada Michael dan akan tetap mencintainya seperti dahulu. Setelah persidangan dilakukan, Ben Rhodes, Detektif Smith, dan beberapa petinggi kepolisian lainnya yang berkaitan dengan perdagangan seks komersial pun akhirnya ditangkap. Lalu terlihat di akhir film, mobil minivan yang sama dipermak ulang dan akan disewakan kembali. Wife Angelica Moore, and I will always love him for that. But President Jacob Zuma, courageous defender of justice. Buyar, bisa-bisanya loh salah sewa mobil yang mau diambil sama oknum polisi dong. Memang hanya ada di film yang seperti ini ya kan, Lur? Assalamualaikum.